Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan begitu banyak semua nikmat yang tidak pantas rasanya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, nun sewu Pak, niki basane campuran nggih. Soale kula niki basa Sunda nggih saged nggih. Jawi nggih plegak-pleguk. Lah sekarang itu istri saya orang Sulawesi kecampuran ilat Sulawesi, Pak. Jadi nek Sulawesi bahasanya cepet dan keras. Tapi alhamdulillah akhirnya bisanya hanya sedikit-sedikit, dan mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ringankan semua perjalanan hidup kita insyaallah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan ini. Jangan sampai kita hanya mau bersyukur kalau dapat nikmatnya yang besar. Nek nikmatnya kecil-kecil kita merasa tidak bersyukur. Bisa ngopi niku nikmat niku. Bisa ngopi niku nikmat sekali. Bisa minum teh niku nikmat. Makan gorengan itu nikmat. Jangan sampai kita hanya mau bersyukur nek pas dapat mobil baru alhamdulillah, kan gitu. Mau bersyukur nek pun entuk Avanza nggih, nembe bersyukur kepada Allah. Nek sudah dapat rumah kita baru bersyukur. Jangan sampai kita terus kemudian lupa dan lalai bahwa kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sangat-sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dalam sehari semalam kita mengucapkan, lidah kita ini mengakui bahwa Allah itu Maha Besar dengan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Akbar yang Maha Besar. Nek dihitung pinten gini. Coba kita hitung untuk mengakui bahwa Allah itu Maha Besar. Kita sholat subuh 2 rakaat. 2 rakaat niku berarti yang pertama takbiratul ihram Allahu Akbar itu 1. Pas mau ruku Allahu Akbar 2. Sami Allahu liman hamidah itu tidak ya. Terus pas mau sujud Allahu Akbar. Duduk dari sujud Allahu Akbar. Iya. Terus sujud lagi Allahu Akbar. Berarti sudah 5. Ya. Terus berdiri lagi Allahu Akbar. Udah 6. Kalau dihitung totalnya salat subuh kita menyebut Allahu Akbar itu sebanyak 11 kali. Niku nembe subuh. Nggih. Subuh 11 kali.
kita menyampaikan Allahu Akbar. Lalu terus kemudian duhur 4 rakaat, kalau dihitung itu 21 kali. Asar 21 sekali. Maghrib 16. Ya. Isya 21. Berarti nek dihitung 11 tambah 21 tambah 21 tambah 16 tambah 21. Niku pun pinten nggih? 21 3 63 74 tambah 16 90 kali kita menyampaikan Allahu Akbar. Terus tambahipun apa? Zikir. Bar salat niku pasti zikir subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33. Nek zikiripun full itu berarti subuh, setelah duhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, itu kita lisan kita menyebut 165 kali. Berarti nek ditambah 165 tambah 90 203 enten nggih? 250 ya, 255 kali. Itu dalam sehari kita menyebutkan lisan kita Allahu Akbar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Untuk menunjukkan bahwa tidak mampunya kita, ya. Bahwa Allah menciptakan kita dengan ciptaan yang sempurna. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan ini manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, ya, sebaik-baik wujud. Alhamdulillah semuanya lengkap, punya anggota tubuh, semuanya sehat, semuanya diberi kemudahan. Berapa banyak yang Allah berikan, titipkan ujian, ya. Ujian sakit, ujian masuk angin nih kok ternyata susah juga. Itu baru masuk angin, belum greges, belum pusing, belum sakit perut. Niku ternyata semuanya Allah telah berikan kemudahannya kepada manusia. Sehingga apa? Pantaslah kemudian kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita perlu mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan Allah yang mengatur kita. Allah yang mengatur kita, Allah yang terus kemudian menghidupkan, dan kelak Allah yang akan mematikan kita semua. Kita hanya tunggu giliran saja. Tunggu giliran, kapan waktunya, kapan terus kemudian akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bersyukur dengan usia yang telah Allah berikan sampai saat ini, kita bisa bertemu dengan Ramadan, ya. Kalau dihitung, alhamdulillah Pak Tejo dari sejak lahir sampai sekarang mungkin sudah ketemu Ramadan ping pinten, Pak? 71, ya. Nah, 71. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi kita ketemu Ramadan itu hanya 9 kali 9 tahun. Ya. Karena ketika Rasulullah di Mekah belum ada Ramadan itu. Ya. Ramadan itu baru muncul dan puasa Ramadan itu baru muncul tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah pindah hijrah ke Madinah. Berarti ketika usia sudah masuk 54 tahun, ya.
Jadi belum sempat usia 20, usia 30 tahun itu bertemu dengan Ramadan. Dan alhamdulillah kita masih dipertemukan yang usia kita ini, ada yang sudah 40 tahun, berarti sejak lahir sampai ini sudah 40 kali. Ada yang usianya 50, alhamdulillah sudah 50 kali. Ada yang sudah 60, alhamdulillah sudah 60 kali. 65 sudah 65 kali. Nah, inilah hal yang membuat kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi justru kitalah yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin kita khusyuk ibadah, semakin kita tunduk kepada Allah, semakin terus kemudian kita terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah mudahkan perjalanan hidup kita. Karena di antara nasihat para ulama dahulu yang pernah yang menyatakan bahwa manusia terbaik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang usianya panjang tapi juga amalnya banyak, amalnya baik. Dan inilah diantara kesyukuran kita, sehingga kita juga tidak pantas ya untuk terus kemudian membandingkan nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita dan juga nikmat yang diberikan kepada orang lain. Kadang kita sudah punya tanah, punya sawah 1000 meter, lihat saudaranya sawahnya lebih luas, terus kita merasa iri, terus kita merasa berat, terus kita merasa susah. 2 bulan lalu saya ketemu orang punya tanah di Kalimantan itu 60.000 hektar. Niku pripun ngitungin niku. 60.000 hektar dan nganggur, nggak diapa-apakan. Yang satu ada yang 50.000 hektar. Masya Allah, itu nek motor keliling ngangge motor nggih mboten cekep, mungkin nggak cukup hanya sehari mungkin ya. Apalagi itu masih hutan belantara. Tapi terus apakah kita perlu iri? Tidak. Karena semua sudah Allah tetapkan, semua Allah sudah rumuskan, rezeki kita sudah ditentukan masing-masing, sudah ditetapkan masing-masing, sehingga rasanya tidak pantas terus kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecilnya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ini grup, kalau enten grup WhatsApp niku, kebetulan grup WhatsApp ini kumpulan ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang berasal dari Qatar. Qatar, nggih. Jadi memang bahasa Arab niku nggih, niki bahasa Arab. Terus di grup itu salah satunya di-share karena beberapa ustadz ada beberapa pertanyaan, ada yang bertanya, "Ustadz, nanti sebetulnya orang yang sudah wafat, bapak-bapak kita yang sudah wafat, mbah-mbah kita yang sudah wafat, buyut-buyut kita yang sudah wafat di alam kubur niku sekarang lagi ngapain?" Ini kan sering juga pertanyaan ini muncul di benak kita atau di benak mungkin anak-anak kita. Apakah bisa WA-an maupun buatan kan gitu ya? Apakah bisa kirim kabar dan lain sebagainya? Lalu ada jawaban dari salah seorang ulama Qatar menyatakan kehidupan setelah kematian itu juga namanya kehidupan ya, yang kita kenal dengan hayatul barzakh.
kehidupan di alam barzakh, dan itu dimulai ketika seseorang sudah wafat. Ada 3 kondisi, ada 3 keadaan orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mbah-mbah kita, bapak-bapak kita, buyut kita. Kondisinya yang pertama, kalau dia mati dalam keadaan kafir, ketika sudah masuk ke alam kubur, apa? Setelah malaikat datang lalu bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Lalu yang ketiga, apa agamamu? Itu 3 pertanyaan itu, dan semuanya bisa menjawab, insya Allah. Orang kafir yang tidak bisa menyebutkan Tuhannya adalah bukan Allah Subhanahu wa taala, nabinya adalah bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamanya bukan Islam. Syekh ini cerita, nanti orang kafir itu ketika sudah wafat di alam kubur itu dibukakan video. Jadi dilihatkan kayak kamera besar. Habis itu yang pertama apa? Yang digambarkan tentang kenikmatan surga. Niki lo surga niku kayak kalau di TV iklan-iklan perumahan niku. Ini rumah, terus ini rumahnya tipe sekian, habis itu nanti ini jalannya. Pokoknya digambarkan surga dulu yang begitu banyak, lalu terus kemudian ditutup gambar ini surga, lalu terus kemudian dilihatkan ini loh neraka. Iya. Gambaran tentang kehidupan neraka. Gambaran tentang kehidupan neraka, dan ini dilihatkan ini loh neraka, siksanya seperti ini. Betapa beratnya siksanya itu, betapa takutnya kita, dan kita tidak akan pernah siap ya ketika menghadapi siksa api neraka ini. Lalu apa? Lalu terus akan diperlihatkan terus sampai hari kiamat, sampai semuanya dibangkitkan di padang mahsyar. Iya, sampai dilihatkan ini loh jenengan karena tidak beriman, karena tidak sholat, karena jadi orang kafir, ini loh nanti akan dilihatkan ya, videonya. Dan terus diperlihatkan sampai-sampai apa yang dinyatakan, ya Allah, tolong jangan pertemukan saya dengan hari kiamat yang besar ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Saya ingin tetap di alam kubur saja, karena begitu beratnya siksanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Islam, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Makanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sejak lahir dihidupkan dalam keadaan Islam, dan kelak dipanggil oleh Allah dalam keadaan melafadzkan la ilaha illallah. Kalau seorang muslim ketika sudah wafat lalu ditanyakan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, ketika bisa menjawab semua itu, video yang pertama yang dilihatkan justru gambaran nerakanya dulu. Gambaran nerakanya, ini loh neraka niku siksaannya niki A, B, C semuanya kan gitu ya. Terus habis itu ditutup video gambaran neraka, lalu dibukalah video gambaran surga dan diperlihatkan ini loh surga, ini loh kehidupannya, ini loh lingkungannya. Lah nanti jenengan itu tinggalnya di sini loh. Ini loh nikmatnya yang akan diberikan, yang akan diperoleh, ini loh. Karena amal soleh jenengan sedekah, ini loh akan dapatkan ini. Karena jenengan banyak sholat, ini loh. Karena jenengan sering terus kemudian berkata yang baik dan menasihati yang baik, ini loh pahalanya, ini loh ganjarannya. Sampai hari kiamat, video yang akan dilihatkan, gambaran yang akan dilihatkan adalah gambaran tentang nikmat surga. Sehingga apa?
orang yang ada di alam kubur itu sampai berdoa, ya Allah, tolong segerakan, tolong segerakan sampai ke kiamat yang besar, kemudian dihidupkan kepada mahsyar. Karena apa? Karena kita ingin segera tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah kelompok orang yang fasik. Dia beriman kepada Allah tapi juga keburukannya banyak. Nah, ini akan dilihatkan video tentang surga juga, tapi juga akan diperlihatkan video tentang neraka. Lalu kemudian yang terakhir dan keputusan akhirnya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan disiksa dulu di neraka kemudian masuk surga, atau jika ternyata timbangan amalnya lebih banyak amal solehnya, maka terus kemudian dia akan tetap tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin masuk ke dalam kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang setiap hari ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalam sholat, ya. Kalau sholat subuh berarti syahadatnya hanya sekali. Kalau sholat duhur, asar, maghrib, isya berarti syahadatnya yang dibaca sampai 2 kali, kan gitu. Itu berarti berapa kali kita asyhadu an la ilaha illallah? Benar Pak? 9 ya, 9 kali. Itulah nikmatnya kita terus kemudian beriman, nikmatnya terus kita berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan saat ini dalam keadaan beriman, kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausnya nanti. Amin. Lalu yang kedua, setelah kita mengakui bahwa kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua yang penting juga di bulan Ramadan kita perlu menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita perlu menjadikan Quran sebagai tujuan hidup kita. Kita perlu Quran supaya anak-anak kita ini menjadi generasi yang juga cinta kepada Quran, ya, senang kepada Quran, sayang kepada Quran, dan ingin menjadi generasi Quran yang apa? Yang ketika membaca, kita mendengar juga senang ketika ada orang yang membaca Quran. Ujiannya begitu berat bagi orang-orang yang terus kemudian justru meninggalkan Al-Quran, ya. Karena apa? Al-Quran ini kita tahu, Quran itu berapa juz Pak? 30 ya? Quran 30 juz. Suratnya 114 surat. Alhamdulillah. Jumlah ayatnya 6.236, ya. Nah, dulu pelajaran SD mungkin biar mudah ngafalnya 6.666 buatan nih. Aslinya 6.236. Itu jumlah ayatnya, ya. Jumlah katanya yang ada di dalam Al-Quran itu ada 77.439 jumlah kata. Jadi kalau kita bilang Bismillahi, itu berarti ada 3 kata. Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti ada 5 kata, ya. Itu jumlah katanya. Jumlah hurufnya ada 323.670 huruf, ya. Nek satu halaman cetakan Madinah niku itu rata-rata satu halaman ada 15 baris. 15 baris itu rata-rata satu halaman ada 500 huruf. Lah, nek kita niat bismillah, Ustaz, saya tak setiap hari bisa baca 1 halaman wes gitu. Itu berarti bapak-bapak akan mendapatkan pahala membaca 500 huruf. Dan
wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan orang yang membaca Quran satu hurufnya itu dikalikan 10, berarti berapa? 5.000 kebaikan dalam satu halaman. Ustadz, berarti kalau khatam Ramadan ini kira-kira kebaikannya berapa? Kebaikannya kita akan dicatat oleh Allah 3.232.790. Nek hitungan duit, hitungan uang nggih niku ketok nggih 3 juta nggih. Hanya sayangnya memang kita tidak bisa mengecek amal soleh kita. Saldo ini cukup napa mboten niki untuk masuk surga. Nopo kirang, nopo turah, nopo pas, nopo saged ditransfer kan gitu. Ini hanya amal soleh yang mudah-mudahan terus kemudian Allah terima. Ya. Itu baru dari Quran, baru dari Al-Quran. Karenanya kalau kita lihat begitu mulianya Al-Quran ini, ya. Kata Allah di dalam Al-Quran itu disebutkan sampai 2.584 kali. 2.584 kali. Surat Al-Hadid yang artinya besi itu Allah tempatkan di surat nomor 57. Iya. Dan ternyata di ilmu kimia besi itu baru akan meleleh kalau dipanaskan di suhu sampai 57 derajat Celcius. Itu untuk apa? Menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, untuk menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Sehingga di bulan Ramadan ini sudah sepantasnya kita kembali kepada Al-Quran. Sekecil apapun, sesedikit apapun yang kita mampu, mudah-mudahan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya nggak sanggup nek baca 30 juz. Ustaz, saya sanggupnya mungkin sehari setengah halaman buat nawon-nawon. Ustaz, saya masih bacaannya masih susah, kadang agak berat buat nawon-nawon. Yang penting kita punya waktu dengan Quran. Karenanya salah satu pesan ulama, ajarkanlah keluargamu Al-Quran, niscaya Al-Quran yang membimbing keluarga kita, membimbing anak-anak kita untuk mengarungi kehidupan ini. Untuk mengarungi kehidupan ini. Bukannya malah terus kemudian sibuk. Wah, ini anak-anak banyak butuh biaya, akhirnya malah sibuk bekerja, mengumpulkan harta, sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Quran, yahsabu anna malahu akhladah, yang menghitung-hitung karena apa? Mengira bahwa hartanya itu bisa mengekalkan dia. Kalau sakit tinggal berobat, kalau uangnya banyak berarti perawatannya bisa di rumah sakit kelas VIP. Kalau kelas VIP belum mampu, nanti biar berobatnya sampai ke Singapura. Watuk-watukmu langsung berobat Singapura. Adalah hanya batuk. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita perlu bersyukur dengan nikmat Allah ini. Dan juga apa? Kita juga perlu menjaga Quran ini untuk kita dan juga untuk anak-anak kita. Sehingga apa? Nanti rumah kita ini akan bercahaya dengan Quran. Rumah kita ini akan bercahaya dengan Quran. Jadi kalau dilihat lewat Google Map khusus Quran, nanti terlihat mana rumah yang di rumahnya ini sering didengarkan Quran, ya. Mana yang rumahnya seringnya dangdutan, ya. Mana rumah yang seringnya rock-rockan, ya. Atau mana rumah yang terus kemudian anak-anaknya senang dengan Quran dan juga bapak-bapaknya, ya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya.
Ini sebuah cerita di negara Maroko. Maroko niku pundi nggih, Pak? Afrika nggih. Maroko niku perbatasan kalih Spanyol. Iya. Real Madrid lah. Nah, nggih niku paling gampil niku Real Madrid nggih. Terus nyebrang kayak nyebrang dari Banyuwangi ke Bali. Nah, itu seberangan niku Maroko. Ya. Di Maroko ada sebelahnya daerah namanya Mauritania. Di Mauritania itu semua orang tuanya niku hafal Quran. Iya, satu daerah. Ada sekarang hampir 180.000 kakak. Anak-anaknya usia 5 tahun sudah mulai ngafal Quran. Iya. Dan rata-rata sebelum SD itu sudah selesai. Iya. Makanya kalau ada anak kelas 2 SD nggak hafal Quran itu malah dibully, dipoyoki. Oh, kok belum hafal? Kan gitu. Niku buatan juz 30, niki 30 juz. Ya. 30 juz. Ya. Dan setorannya sama siapa? Sama bapaknya atau sama ibunya? Kita mungkin melihatnya, niku kayaknya negara terbelakang, Ustaz. Negaranya kok kayaknya susah. Kok negaranya tidak terkenal? Iya. Tapi dari sanalah ulama-ulama dunia bermunculan. Ulama-ulama yang diakui oleh dunia itu banyaknya berasal dari sana. Karena apa? Karena begitu kuatnya hafalan Qur'annya, tapi juga apa? Juga hadisnya, juga ilmu-ilmu agama yang lainnya. Karena dari kecil memang sudah. Jadi nggak ada di sana yang main istilahnya Mobile Legend, terus nopo meleh niku Free Fire, nopo game-game online niku tidak ada yang kenalin. Semuanya kenalnya dengan Quran. Semuanya kenalnya dengan Quran. Ini yang kedua. Bagaimana kita menjadikan Quran dalam kehidupan kita ini. Lalu yang ketiga, di antara pesan penting yang perlu kita raih dari keberadaan Ramadan ini, berusaha mencari rezeki yang halal. Ya. Berusaha mencari rezeki yang halal. Kita alhamdulillah bapak-bapak ya, ini yang ini sudah mengalami proses dan perjalanan hidup yang panjang ya. Dengan luka-luka ya, dengan keringat yang begitu banyak, harus pergi ke sawah. Nek di sawah lagi nggak panen, harus cari yang lain. Dan sudah selama ini perjalanannya. Karena apa? Karena ingin mencari rezeki yang halal. Tapi kelak nanti Allah akan gantikan. Gantikan dengan anak-anak kita ya. Anak-anak kita, anak-anak yang soleh, yang juga tidak merasa keberatan dengan makan apa yang ada ya. Makan apa adanya, bukan makan ada apanya. Makan apa adanya berarti apa? Diparingi nopo mawon pun alhamdulillah ya. Itu sudah yang terbaik. Berapa banyak ya, pelajaran dari perjalanan ini di berita saat ini. Mengumpulkan harta ya sudah banyak. Ada yang masukkan dalam bentuk emas batangan, taruh di bank, deposit box namanya. Itu 37 miliar ya. Terus uangnya di rekening A, B, C semuanya hampir berapa ratus miliar. Yang nek kita ketoke nek sak miliar nggih mboten nate nyekel nggih, Pak. 100 juta kok kayaknya wah Masya Allah kan gitu ya. Pun kathah niku ya. Tapi ternyata
diuji dengan anak keturunan ya yang begitu sadis ya, begitu tidak punya jiwa kemanusiaan, yang menganiaya temannya yang usianya lebih kecil ya. Yang korbannya ini sampai sekarang harus nek makan harus lewat ini, dibolongin merikine Pak ya, jadi makannya harus langsung dari sini, napas juga harus dari sini ya. Itu harus di kamar terus ya. Nah kita alhamdulillah ya masih bisa lihat matahari terbit, alhamdulillah masih lihat matahari terbenam. Kemarin ada angin kencang pas hujan, ya alhamdulillah disyukuri mawon, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa ketemu tonggone, masih bisa senyum, bisa ronda bareng-bareng. Dibandingkan sibuk mengumpulkan harta tapi akhirnya terus malah sibuk ditanya hartanya itu baru di dunia, belum di akhirat. Karenanya mencari rezeki yang halal itu menjadi penting. Salah seorang pengisi di Trans 7, teman saya Ustadz Bendri Jaisur Rahman, dia konsultan keluarga di Jakarta. Banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang konsultasi ya, soalnya anaknya kena narkoba, anaknya terjerat perjudian, anaknya terjerat kasus A, B, C kan, begitu banyak ya. Pertanyaan pertama dari Ustadz Bendri ke orang tuanya itu apa? Pertanyaannya itu sederhana, ibu, bapak ngasih makan anaknya dari yang halal apa enggak? Kalau ngasih makannya dari yang halal, insya Allah saya bisa menanganinya untuk memperbaiki perilakunya, memperbaiki kelakuannya. Semua kenakalan apapun itu bisa saya atasi. Yang kena narkoba, yang kecanduan game, yang judi dan lain sebagainya, semuanya dia bilang saya bisa tangani, asal anaknya makan dari makanan yang halal. Ini kemauan syaratnya nih. Kalau halal, insya Allah saya bisa ini. Tapi kalau bapak ibu ngasih makan yang tidak halal, rezekinya tidak halal, sudah saya tidak bisa. Saya tidak bisa mengobati, saya tidak bisa memperbaiki anaknya, tidak bisa merehabilitasi anaknya. Ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya kita mencari rezeki yang halal ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah menyatakan la tazulu qudama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afnah. Tidaklah seorang anak keturunan Adam kelak pada hari kiamat nanti akan ditanya, yang pertama adalah an umrihi fi ma afnah, dari umurnya. Umurnya itu dipakai untuk apa? Ketika umur setahun, 2 tahun, 3 tahun karena belum balik maka belum dihitung. Tapi ketika sudah balik, ketika sudah usia 15 tahun atau balik usia 14 tahun, maka sudah saat itu sudah dihitung dan sudah ditanyakan untuk apa saja. Umur 10, 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun untuk apa saja. 40 tahun untuk apa? 50 tahun untuk apa? 60 tahun untuk apa? Ya, semuanya akan ditanya. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihwal Walad pernah menjelaskan di bagian pertama, seandainya ya, ada orang yang sudah mencapai 40 tahun, nggih, niki pun kathah nggih, pun 40 tahun nggih, kula nggih. Kula nggih sampun ini kan 47 kula nggih. Yang sudah ini ya. Tapi kebaikannya belum lebih banyak daripada keburukan. Dan ini berarti kudu harus hitung-hitungan ya.
Soalnya kita ini bukan umat Nabi Nuh yang umurnya bisa 950 tahun, bisa 1000 tahun. Ya. Kita ini umat Nabi Muhammad yang usianya hanya antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sudah mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sudah saatnya kita berhitung. Menghitung mana ya amal soleh yang kita bisa raih, kita perbanyak. Yang pertama tadi pertanyaan dari umurnya. Lalu yang kedua wa an ilmihi fima fa'ala bihi, dan dari ilmunya itu dipakai untuk apa? Ya. Punya ilmu bukannya tambah soleh, malah tambah tidak baik. Ada universitas terbaik di dunia saat ini namanya Universitas Oxford. Universitas Oxford. Ya. Kemarin baru merilis ada 5 lulusannya. Iya, yang punya ilmu di bidang ekonomi. Tapi semua lulusannya yang 5-5-nya ini karena melakukan keburukan, melakukan penipuan kepada 1 juta orang di dunia. Jadi apa? Niku cerdas gak soleh ya. Kehebatan seseorang dengan ilmunya tidak menjamin dia menjadi orang yang soleh, tidak menjamin dia orang yang taat, tapi justru semakin menjerumuskan dalam kehancuran ya. Kita sering mendengar ini kasus-kasus flexing ya, yang pamer-pamer harta. Ada yang menipu sampai 30 miliar, ada yang ini kemarin ditangkap yang orang Surabaya itu, pemuda Surabaya sampai 1 triliun. Pripun nih 1 triliun nih kok, Masya Allah nih sak tebon nih rumahnya tingkat 4 sedaya. 1 triliun nih menipu dan memakai uang orang hasil tipuannya. Terus wa an malihi an aina iktasabahu wa fima anfaqahu ya. Nanti kita di akhirat juga akan ditanyakan tentang hartanya dari mana dan dipakai kemana ya. Ini pertanyaan yang terberat adalah pertanyaan tentang harta. Kalau tadi hanya pertanyaan umur, tentang ilmu, tapi kalau tentang harta, dari mana didapatkan dan dipakai untuk apa. Dan yang terakhir wa an jismihi fima abla, dan dari badannya, fisiknya ini dipakai untuk apa? Apakah dipakai untuk ketaatan ataukah justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, bahwa ringkasannya yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, bahwa kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bahwa kita perlu menjadikan Quran, kembali kepada Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, berusahalah mencari rezeki yang halal. Karena anak dan istri kita itu lebih siap menerima yang sedikit daripada harus menerima siksanya api neraka. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya pernah ditanya melalui malaikat Jibril, wahai Rasulullah, maukah Allah berikan gunung yang ada di sekitar Madinah itu sebagai gunung emas ya, supaya jenengan gak usah repot dan susah lagi supaya jenengan gak usah repot dan susah lagi. Tapi apa jawaban Rasul? Jawaban Nabi Muhammad SAW, biarlah saya dalam keadaan lapar sehari dan dalam keadaan kenyang sehari. Jika saya dalam keadaan lapar, maka saya akan memohon ampun kepadamu, dan jika saya dalam keadaan kenyang, maka saya akan bersyukur kepadamu.
Nabi saja bisa seperti itu, nah kita sebagai umatnya sudah sepantasnya juga mencontoh. Yang insya Allah mudahkan, Allah ringankan kita menjalani kehidupan ini sampai akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, karena jam 17.40 ya, atau 17.50 ya azan. Oh, 17.48 insyaallah. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.